السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kondisi dunia pada masa ini diketahui oleh kita semua bahwa di setiap tempat terjadi kekisruhan dan fitnah. Kekuatan penentang Islam menuduh umat Islam untuk bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi ini. Memang benar bahwa sebagian grup-grup Islam atas nama Islam, baik itu di negeri Islam sendiri maupun di negeri lain, mereka melakukan satu perbuatan yang semata-mata kezaliman, yang mana tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam sama sekali. Namun, merupakan hakikat bahwa hal ini telah diprogramkan sebelumnya, diciptakan di dalam umat Islam, dan terus dilakukan, yakni kerugian yang diterima oleh Islam pada umumnya disebabkan oleh orang-orang Islam yang egois dan orang-orang munafik, yang mana mereka melakukan hal itu untuk mendapatkan kemaslahatan grup mereka sendiri atau menjadi budak dari rencana-rencana besar tadi. Bagaimanapun kondisi dunia saat ini seperti itu, sebagian disebabkan oleh amalan buruk umat Islam, sebagian lagi kekuatan penentang Islam mendapatkan kesempatan penuh untuk mencemarkan nama baik Islam karena perbuatan umat muslim tadi. Jelaslah bahwa kita sebagai Muslim Ahmadi menjadi sasaran akan hal itu. Meskipun orang yang telah mengenal kita, telah mengenal Jemaat Ahmadiyah, mereka mengakui bahwa yang diajarkan oleh Jemaat Ahmadiyah selain kasih sayang, cinta kasih, perdamaian, tidak ada hal lain lagi. Namun, orang awam, masyarakat awam masih menganggap kita seperti anggapan yang diberitakan oleh media di televisi maupun di media massa berkenaan dengan Islam. Badan-badan atau lembaga-lembaga nasionalis beberapa negeri, mereka sudah tidak mau mendengarkan lagi. Mereka hanya melihat sisi negatif, pemikiran negatif, dan sesuai dengan itu mereka
dalam penentangan ini itu जर्मनी के मशरकी हिस्से में भी सामना है, Jerman bagian timur juga, begitu juga Belanda, begitu juga negeri-negeri Eropa lainnya, इसी तरह यूरोप के और मुल्कों में भी dan kondisi Amerika pada saat ini kita ketahui bersama seperti apa. और अमेरिका के हाल तो Lalu सामने ही है। Ahmadi dalam hal ini tidak hanya statusnya sebagai Muslim, bahkan di negeri-negeri Islam sebagai seorang Ahmadi, mereka melewati masa-masa kekerasan ini. Hal itu disebabkan karena para Ahmadi telah menerima कि हमने Imam Mahdi, penyeru yang telah diutus oleh Allah Ta'ala sesuai dengan nubuatannya. Di Pakistan, pada saat ini disebabkan karena hukumnya yang zalim, जालिमाना sehingga para maulwi mendapatkan मौलवी कुछ को peluang yang sebesar-besarnya, sehingga pengadilan-pengadilan pun terpaksa tidak melakukan, memberikan keputusan yang adil disebabkan karena takut kepada para maulwi. Begitu juga di Aljazair, अलजायर pengadilan-pengadilan melakukan hal yang sama, yakni karena takut kepada para maulwi, sehingga mereka menjebloskan para Ahmadi dengan tuduhan palsu. Pada saat ini pun di Aljazair sekurang-kurangnya 16 Ahmadi yang dimasukkan ke penjara अहमदी karena tuduhan yang tidak benar. Dalam kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang Ahmadi? एक अहमदी को क्या करना चाहिए? Kita tidak memiliki pemerintahan duniawi, kekuasaan, tidak juga memiliki harta, tidak juga memiliki uang dari hasil minyak. Ya, memang ada satu hal yang setiap Ahmadi di dunia ini harus memberikan perhatian penuh. दुनिया के हर अहमदी को, Itu adalah ibadah, sedekah, और वो है istighfar. इबादत। Dengan perantaraan itu, raihlah kedekatan dengan Allah Ta'ala. Inilah hal-hal yang dapat menarik gejolak kasih sayang ilahi, को जोश में लाती हैं। dan sehingga manusia akan berada dalam lindungannya. अल्लाह ताला की पनाह में आता है। Ibadah, khususnya sholat, तरफ और खास तौर पर dan berkenaan dengan pengamalannya, pelaksanaannya telah saya sampaikan pada kesempatan khutbah yang lalu. बात में तो जो दिला चुका हूँ, Pada hari ini saya akan sampaikan berkenaan dengan sedekah dan istighfar, बात और इस्तिग़फ़ार bahwa dua amalan ini merupakan sarana untuk meraih kasih sayang Allah Ta'ala. हासिल करने Di dalam diri manusia banyak sekali kelemahan-kelemahan बेशुमार yang mana terkadang disebabkan karena kesibukan duniawi, हम दुनियावी कामों kita tidak melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah tadi. की अदायगी Jika mendapatkan musibah, kesulitan, baru kita timbul perhatian kepada sedekah. Jika tidak ada, maka kita pun lalai untuk bersedekah. पैदा हो जाती है, वरना नहीं। इस्तिग़फ़ार Kewajiban untuk beristighfar pun tidak dilaksanakan terkadang. Jika di antara kita mengevaluasi diri, maka akan jelas हर एक अपना जायजा ले bahwa kebanyakan kita tidak melaksanakan कि हम kewajiban tersebut. ये हक अदा नहीं कर, Jadi, jika बस kita ingin meraih karunia ilahi फजलों को हासिल करना है। dan हमको menarik kasih sayang ilahi, आने वाला dan jika kita ingin membuat makar-makar penentang ini gagal, मुखालफिन की कोशिशों को नाकाम और नामुराद maka kita वाला बनना है। harus memberikan perhatian yang penuh akan hal-hal tersebut, इन बातों की तरफ बहरहाल तवज्जो देनी होगी जो अल्लाह ताला yang bisa mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berfirman bahwa जब अल्लाह ताला फरमाता है aku akan menerima tobat, istighfar, dan sedekah hamba, और सदा itu करता हूँ, karena तो ये इसलिए untuk itu kalian berikanlah perhatian kepada tobat dan istighfar, supaya जो दो aku jauhkan kesulitan kalian, kegelisahan kalian, supaya aku dekatkan kalian kepadaku, दूर करूँ, तुम्हें अपने करीब supaya aku memaafkan dosa-dosa kalian yang telah lalu, supaya kalian, माफ करूँ, supaya aku memberikan taufik kepada kalian untuk menjadi hamba yang saleh, yang sahih,
dan supaya aku mengasihi kalian. Sebagaimana dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Yakni, apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala lah yang menerima taubah hambanya, menerima sedekahnya, dan Allah Ta'ala lah yang menerima taubat dan mengasihi sampai berkali-kali. Berkenaan dengan keutamaan doa dan jalinan dengan Allah Ta'ala, dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa sedekah berasal dari kata sidq. Jika ada orang yang di jalan Allah Ta'ala, dia memberikan sedekah, maka dia memiliki kebenaran atau ketulusan, jalinan kebenaran dengan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah doa. Seiring dengan doa, timbul satu rintihan, satu tangisan di dalam hati. Doa adalah sesuatu yang menciptakan rintihan di dalam diri. Doa merupakan satu pengorbanan, mengharapkan satu pengorbanan. Sidq dan doa, jika kedua hal ini ada dalam diri manusia, maka ini merupakan kunci kesuksesan. Jadi, istighfar juga merupakan doa. Dan ketika manusia memperhatikan dosa dan kelemahannya, lalu dia berdoa, maka akan timbul satu rintihan, satu tangisan, kegelisahan. Di dalam diri ada satu rasa sakit. Hanya dengan mengatakan astagfirullah saja di mulut, namun perhatian alih-alih kepada Allah Ta'ala malah kepada wujud lain, maka itu tidak akan tercapai. Jadi, Allah Ta'ala mendengarkan doa-doa dan sedekah yang diberikan dalam kondisi gelisah dan untuk menarik kasih sayang ilahi, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan segala permasalahan kita. Dan ketika seorang hamba berjanji bahwa di masa yang akan datang, aku akan berupaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahanku. Dan ketika seorang hamba berupaya untuk menarik kasih sayang ilahi, maka Allah Ta'ala dengan perantaraan Hadrat Rasulullah SAW telah memberikan kabar suka kepada kita bahwa Allah Ta'ala menjelaskan penjelasan yang lebih jelas berkenaan dengan doa dan sedekah. Berfirman, katakanlah kepada hambaku, jika hambaku berjalan satu langkah, maka aku akan melangkah 2 langkah untuk hambaku. Jika hambaku berjalan cepat menuju padaku, maka aku akan berlari menuju kepadanya. Jadi, kasih sayang Allah Ta'ala tidak ada batasnya. Hadrat Rasulullah SAW pun bersabda, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat pemalu dan dermawan, maha mulia, maha penyayang. Ketika seorang hamba mengangkat tangan memohon kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala merasa malu untuk mengembalikan hamba tersebut dengan tangan kosong. Ya, bisa saja seperti sebagaimana seorang hamba meminta hasil, meminta buah, tidaklah mesti sebagai jawabannya pada saat itu juga atau seperti itu juga hasilnya atau buahnya diberikan. Terkadang berdasarkan hikmah Allah Ta'ala menunda untuk sekian masa atau mengabulkan permintaan tadi dengan sedekah dan doa, namun dalam corak lain. Terkadang pengabulan tadi atau buah tadi diberikan seketika itu juga, segera.
Jadi harus ada keimanan yang sempurna bahwa ketika Allah Ta'ala berfirman bahwa aku mendengarkan doa-doa hambaku, aku menerima istighfar hamba-hambaku, aku menerima sedekah hambaku, yakni ketika manusia meminta maaf, minta ampunan dari dosa-dosanya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan berupaya untuk itu, maka Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Dan segala macam kegelisahan, permasalahan akan dikeluarkan manusia itu darinya. Hendaknya diingat selalu bahwa Allah Ta'ala mengetahui kedalaman hati kita. Untuk itu, amalan kita yang sifatnya riya tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Jika itu diamalkan secara tulus, tidak berdasarkan riya, pamer, sebagaimana Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak akan mengembalikan hambanya dengan tangan kosong. Sedemikian rupa pengasihnya Allah Ta'ala ini, sehingga kondisi kasih sayangnya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, yakni orang yang tidak memiliki kelapangan, kemampuan untuk memberikan sedekah, maka dengan mengamalkan kepada hal-hal yang baik dan melarang dari hal-hal yang buruk, orang itu pun akan diberikan ganjaran sama dengan sedekah. Ibadahnya, istighfarnya, dan amalan solehnya yang memberikan manfaat kepada orang lain, di mana dalam corak ibadat dan istighfar diterima di sisi Allah Ta'ala, di sana pun amalan solehnya akan mengakibatkan mendapatkan ganjaran sama dengan sedekah. Orang yang mampu setelah dia memberikan sedekah, dia mendapatkan ganjaran. Lantas orang miskin yang tidak mampu sedekah, dengan niatnya yang tulus, niat yang baik, dengan syarat dia mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala lainnya, sama saja dia seperti halnya dia memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi Tuhan yang maha pengasih seperti ini, bagaimana kita harus syukuri memiliki Tuhan yang maha pengasih seperti ini, yang mana tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk terhindar dari kelemahan-kelemahan, bahkan Allah Ta'ala pun berfirman bahwa aku amalan yang untuk menghindarkan kelemahan-kelemahan tadi, aku akan memberikan keselamatan disebabkan oleh itu dari dosa-dosa. Jadi inilah sarana untuk terkeluar dari kondisi yang sulit, yakni kita melaksanakan ibadah, taubat dan tulus dan tunduk di depan Allah Ta'ala, beristighfarlah, lalu sedekah, baik itu dilakukan secara jemaat maupun secara individu. Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan sedekah dan istighfar, beliau bersabda, dalam berbagai kesempatan beliau menjelaskan, saya akan sampaikan beberapa dari itu. Hakikat istighfar, beliau menjelaskan, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, dosa merupakan ulat atau serangga yang menyatu dengan darah manusia, namun obatnya hanyalah dengan istighfar. Apa itu istighfar? Yakni dosa yang telah dilakukan, dosa yang telah diamalkan, semoga Allah Ta'ala menjaganya dari dampak buruknya. Dan dosa yang belum terjadi, dan ada potensi dalam diri manusia untuk melakukan dosa itu, ada kemungkinan manusia bisa melakukan dosa itu dan bisa membawanya kepada dosa. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai dosa itu terjadi. Itu yang dimaksud dengan istighfar. Semoga
potensi tadi hangus di dalam diri kita dengan sendirinya. Yakni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang di masa yang akan datang itu dengan istighfar supaya kasih sayang Allah Ta'ala muncul dan Allah Ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada kita. Beliau bersabda, ini adalah masa yang menegangkan. Untuk itu, sibukkanlah kalian dengan taubat dan istighfar dan mengevaluasi dirilah. Setiap penganut agama manapun dan ahli kitab, mereka meyakini bahwa dengan sedekah, azab bisa terhindari. Namun sebelum turunnya azab, namun ketika azab itu turun, maka tidak terelakkan lagi. Jadi, kalian pun dari sejak sekarang bertobatlah, beristighfarlah, dan sibuklah untuk bertobat, supaya jangan sampai giliran kalian datang. Semoga Allah Ta'ala menjaga kalian, melindungi kalian. Ini adalah saat ini kesulitan masih kecil sifatnya yang nampak di hadapan kita. Namun, sebagaimana kita ketahui ke arah mana dunia ini menuju dan bagaimana manusia telah betul-betul tidak ada kontrol lagi dan tanda-tanda kemurkaan ilahi telah nampak sehingga manusia mengarah kepada kehancuran yang disebabkan oleh tangannya sendiri, tangan manusia sendiri. Jadi, murka ilahi telah dirangsang sedemikian rupa oleh manusia itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam, tugas para murid Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah di mana kita untuk menghindarkan diri kita dari dampak buruk, kita menekankan kepada taubat dan istighfar. Begitu juga kita pun harus mendoakan dunia supaya mereka diberikan akal. Dalam menjelaskan hakikat istighfar, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, hendaknya diketahui bahwa Allah Ta'ala ada dua nama dalam Quran Syarif. Pertama Al-Hayyu, yang kedua Al-Qayyum. Makna dari Al-Hayy adalah dia sendiri maha hidup dan menganugerahkan kehidupan kepada wujud lain. Sedangkan Al-Qayyum, dia sendiri tegak dan menjadi penyebab tegaknya orang lain. Jadi, tegaknya zahir segala sesuatu disebabkan karena kedua sifat inilah. Jadi, kata hayy menuntut supaya dia diibadahi. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Sedangkan Al-Qayyum menuntut, menghendaki supaya dia dimintai pertolongan. Dimintai pertolongan. Jadi, kata hayyu itu menghendaki ibadah karena dia telah menciptakan manusia. Setelah menciptakan, Allah Ta'ala tidak lantas meninggalkan hambanya. Meninggalkan manusia, tidak. Sebagaimana seorang tukang bangunan yang telah membuat satu bangunan, setelah kematian si tukang bangunan tadi, tidak ada dampaknya kepada bangunan tersebut. Namun, manusia karena senantiasa bergantung kepada Allah Ta'ala, memerlukan Allah Ta'ala, untuk itu adalah perlu supaya manusia senantiasa meminta kekuatan kepada Allah Ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dengan istighfar. Yakni, meminta kekuatan untuk terhindar dari dosa-dosa, dan meminta kekuatan untuk beribadah kepadanya, dan meminta kekuatan ini sama halnya dengan istighfar. Hakikat yang sebenarnya dari istighfar itu adalah itu, lalu diperluas lagi, dilakukan untuk orang-orang yang melakukan dosa, supaya dia terjaga dari dampak buruk dari dosa tadi. Namun sebenarnya adalah supaya manusia dihindarkan dari kelemahan manusiawi. Jadi orang yang tidak menganggap istighfar itu diperlukan, dia merupakan ateis yang tidak beradab, yang tidak menganggap istighfar itu tidak perlu. Meraih keridhaan Allah Ta'ala dan berkenaan dengan keutamaan taubat dan istighfar, Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan, beliau alaihissalam bersabda bahwa manusia diciptakan untuk suatu tugas yang besar. Rincian dari tugas tersebut dijelaskan sebelumnya bahwa manusia harus menciptakan
perubahan suci dalam diri manusia. Ini merupakan tugas yang sangat berat untuk menciptakan revolusi ke arah kesucian di dalam dirinya. Dan ciptakanlah dan damailah dengan Allah Ta'ala. Janganlah memancing kemarahan Allah Ta'ala. Dan harus diketahui apa tujuan dia diciptakan di dunia ini. Harus diketahui oleh manusia. Dan tujuan ini seperti yang kita ketahui, Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa dengan beribadah ke Allah Ta'ala, raihlah kedekatan ilahi. Lalu beliau bersabda, manusia diciptakan untuk tugas yang besar. Namun ketika tiba waktunya, dan dia tidak melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, maka Allah Ta'ala akan menyingkirkannya. Lihatlah seorang hamba atau budak, ketika dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka sang atasan, tuannya, akan menyingkirkannya. Bagaimana Allah Ta'ala akan meneguhkan hambanya yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya? Beliau memberikan permisalan. Coba lihat Mirza Sahib, yakni ayah dari ayahanda Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Mirza Ghulam Murtada. Beliau senantiasa mengobati orang lain selama 50 tahun. Beliau bersabda, tidak ada yang namanya resep andalan. Yang benar adalah tanpa izin Allah Ta'ala, setiap zarah yang masuk ke dalam diri manusia tidak akan bermanfaat tanpa izin Allah Ta'ala. Beliau bersabda, perbanyaklah taubat dan istighfar supaya Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya. Ketika karunia Allah Ta'ala turun, maka doa pun akan dikabulkan. Allah Ta'ala berfirman, aku akan kabulkan doa-doa kalian, dan percayalah, imanilah qada dan qadarku. Ya, ketika sebelum ada izin Allah Ta'ala, saya tidak berharap banyak dari doa-doa yang saya panjatkan. Hamba sangat lemah dan tidak berdaya. Jadi pandangan kita harus tertuju kepada karunia ilahi. Dan untuk mengarahkan pandangan kepada karunia ilahi itu, setiap saat kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Allah Ta'ala untuk menyatukan diri dengan Allah Ta'ala, untuk sebanyak-banyaknya beristighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, dan perlu untuk melaksanakan kewajiban kepada hambanya. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda berkenaan dengan sedekah bisa menjauhkan dosa-dosa. Beliau bersabda, doa merupakan kunci dari kesuksesan. Kaum Nabi Yunus disebabkan karena menangis, bertobat, sehingga mereka terhindar dari dosa yang akan datang, azab yang akan datang. Menurut saya, disebut dengan mughadibah, yakni satu sama lain murka satu sama lain atau marah kepada orang lain karena sesuatu hal. Ini disebut dengan mughadibat, penzahiran kemarahan maksudnya. Sedangkan Hud disebut dengan ikan, dan Nun adalah kecepatan. Jadi kondisi Hadrat Yunus dalam kondisi mughadibat, dalam kondisi marah, sebenarnya adalah dengan terhindarnya azab, Hadrat Yunus menjadi ragu terhadap nubuatan. Kenapa katanya nubuatannya dan doanya sia-sia? Kenapa perkataan saya tidak tergenapi nubuatan saya? Jadi ini merupakan kondisi nubuatan. Dari ini bisa dapat pelajaran bahwa Allah Ta'ala merubah takdir. Dan dengan tangisan, dengan taubat, dengan doa, dengan sedekah, dosa pun bisa terhindar. Azab tadi bisa terhindar yang telah ditetapkan. Jadi sedekah pun keluar dari ini. Yakni cara ini dapat menarik ridhaan ilahi. Di dalam ilmu tabir mimpi dikatakan bahwa harta itu adalah jantung. Untuk itu, jika kita melakukan sedekah, maka sama halnya dengan memberikan nyawa. Ketika melakukan sedekah, sedemikian rupa manusia melakukan kebenaran, ketulusan, tidak dengan hanya perkataan kosong saja, tidak ada artinya sebelum kita menampakkan itu dalam corak amalan. Beliau bersabda, sedekah, kenapa disebut sedekah? Karena di atas shad itu ada tanda. Dalam kondisi Hadrat Yunus, di dalam Durr Mansur, dikatakan bahwa beliau mengatakan,
Sebelumnya saya tahu bahwa jika ada orang yang datang untuk memohon kepada engkau, maka kasih sayang engkau akan datang. Kasih sayang Allah Ta'ala akan muncul jika ada orang yang memanjatkan doa. Di dalam satu majelis, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, yang telah diterbitkan dalam surat kabar Al-Badar, sebagian orang datang dari luar setelah melaksanakan salat Jumat. Hadrat Masih Maud Islam datang dan pengurus surat kabar menulis bahwa ada orang yang tinggal di sekitar Qadian akan bai'at setelah salat Jumat. Lalu Hadrat Masih Maud Islam menyampaikan nasihat di dalam bentuk ceramah berkenaan dengan puasa dan sholat, dan untuk terhindar dari kezaliman beliau menasihatkan supaya di rumah-rumah kita kesemuanya, laki-laki, perempuan, nasihatkanlah kebaikan kepada mereka. Sebagaimana pohon dan sawah jika tidak diairi maka tidak akan menghasilkan buah. Begitu juga sebelum hati diberikan air kebaikan, maka itu pun tidak akan memberikan manfaat bagi manusia. Jadi, nasihatkanlah senantiasa kebaikan di dalam rumah, supaya timbul perhatian kepada doa dan istighfar, juga amalan-amalan soleh lainnya. Dan inilah air yang dengannya tanaman kebaikan akan tumbuh dan keimanan akan menjadi kuat. Beliau bersabda, janganlah berada di dalam majelis-majelis yang dipenuhi dengan canda tawa, olok-olokan. Beliau menasihatkan seperti itu. Lalu mengingatkan nasihat para nabi, yakni dengan sedekah dan doa, musibah dapat terhindar. Jika tidak ada uang, maka dengan memberikan bantuan mengisikan air ke dalam wadah orang lain pun dari sumur, itu merupakan sedekah. Beliau bersabda, dengan mengkhidmati orang lain dengan harta maupun dengan tenaga kita, itu pun merupakan sedekah. Jadi, untuk meraih karunia ilahi, di mana diperlukan kedisiplinan, kedawaman dalam ibadah, di sana juga perlu juga untuk terhindar dari berbagai macam kezaliman dan aniaya. Alih-alih membuang-buang waktu di rumah untuk kesibukan duniawi, nasihatkanlah kebaikan kepada anggota keluarga kita. Tinggalkanlah majelis-majelis, pergaulan-pergaulan yang di dalamnya dipenuhi dengan olok-olokan, canda tawa, mengolok-olok orang lain. Sebagaimana Hadrat Rasulullah SAW telah bersabda bahwa ini adalah hal yang baik, yakni sedekah. Bermanfaat bagi orang lain pun merupakan sedekah. Menjauhkan kesulitan orang lain pun merupakan sedekah. Jadi, kita harus memberikan perhatian sebanyak-banyak akan hal itu. Lalu Hadrat Masih Maud Islam dalam satu kesempatan bersabda bahwa seluruh agama-agama bersepakat bahwa sedekah bisa menghindarkan bala musibah. Dan ada nubuatan yang sifatnya peringatan. Jadi dengan sedekah dan dengan taubat dan dengan kembali kepada Allah Ta'ala, nubuatan yang sifatnya peringatan, ancaman pun akan terhindarkan. Beliau bersabda, 124.000 nabi berakidah meyakini bahwa musibah bisa terhindar karena sedekah. Jika musibah tadi tidak bisa terhindari, maka sedekah dan kebaikan tadi tidak akan sia-sia saja. Allah Ta'ala berfirman bahwa aku akan menerima sedekah. Dalam corak seperti itu, Allah Ta'ala memiliki kekuatan untuk menerima dan Allah Ta'ala mengabulkannya. Terkadang dengan perantaraan para nabi, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa akan terjadi seperti ini. Ada nubuatan peringatan terkadang, sifatnya ancaman. Sebagaimana yang menimpa dengan kaum Nabi kepada kaum Nabi Yunus. Dan karena kaum Nabi Yunus setelah itu berdoa, taubat, menangis, sehingga mereka terhindar dari azab. Dan nubuatan peringatan, nubuatan azab padahal, namun terhindarkan dari itu. Jadi nubuatan seorang Nabi pun bisa terhindarkan dengan sedekah dan kebaikan. Jadi kesulitan yang manusia hadapi
yang disebabkan karena amalannya Allah Ta'ala, dan disebabkan karena melupakan Allah Ta'ala, dengan rujuk, dengan kembali kepada Allah Ta'ala, dengan istighfar, dengan tobat kepada Allah Ta'ala, dan dengan sedekah, itu bisa terhindarkan. Dan itu pasti. Dengan syarat, tangisan kita, doa kita, sedekah kita, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Hadrat Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan pernah bersabda bahwa sedekah dapat mendinginkan murka ilahi, dan kematian, keburukan akan dijauhkan. Kematian dalam kondisi buruk akan dijauhkan. Dengan sedekah, berikanlah sedekah meskipun hanya dengan memberikan setengah kurma. Sebelum ini kita pernah mendengar bahwa dengan mengamalkan amalan soleh dan mencegah dari perbuatan buruk, itu pun merupakan sedekah. Jadi kita senantiasa memperhatikan hal tersebut. Dan seiring dengan itu kita pun harus senantiasa ingat bahwa seperti sebelumnya pernah disampaikan, bahwa perhatian kepada istighfar dan doa adalah perlu. Istighfar yang keluar dari kedalaman hati dapat menyelamatkan kita dari dosa yang akan datang, dan dapat menarik kasih sayang ilahi, dan akan menciptakan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Hadrat Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan pernah bersabda, di antara kalian, kepada siapa pintu doa dibukakan bagi kalian, untuk itu rahmat pun dibukakan pintunya oleh Allah Ta'ala. Dan apapun yang diminta kepada Allah Ta'ala, yang paling dicintai adalah meminta kesehatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling dicintai. Mintalah kesehatan kepada Allah Ta'ala. Mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, doa dalam melawan musibah, baik itu yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi, akan memberikan manfaat doa itu. Beliau bersabda, wahai hamba Allah Ta'ala, adalah lazim bagi kalian untuk mengupayakan doa. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah, dosa dari kelalaian lebih besar dari dosa penyesalan. Dosa itu adalah beracun dan sangat membunuh. Orang yang melakukan tobat seolah-olah dia tidak melakukan dosa sama sekali. Orang yang melakukan tobat yang hakiki dan meminta ampun dari doa yang telah dia lakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya, dia seolah-olah tidak melakukan dosa. Orang yang tidak tahu apa yang sedang saya lakukan, dia dalam kondisi yang sangat genting sebetulnya. Jadi adalah perlu untuk meninggalkan kelalaian. Dan dia harus tahu apa yang sedang dia lakukan. Bagaimana amalan kita? Beliau bersabda, tobatlah dari dosa-dosa dan takutlah kepada Allah Ta'ala. Orang yang memperbaiki kondisinya setelah bertobat, dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Doa akan memberikan manfaat kepada orang yang melakukan islah, dan dia menjalin jalinan yang baik dengan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, jika seorang nabi memberikan syafaat untuk seseorang, dan orang itu diberikan, tapi orang yang diberikan syafaat tadi tidak berislah, dan maka syafaat tadi tidak bisa memberikan manfaat kepada orang itu sedikit pun. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, supaya kita memahami hakikat dari doa-doa, dan secara tulus kita tunduk di hadapan Allah Ta'ala, dan kita timbul perhatian untuk beristighfar, dan semoga dosa-dosa yang telah lalu diampuni, dan semoga setelah berjanji untuk tidak melakukan dosa di masa datang dan berupaya untuk itu, untuk menjauhkan musibah-musibah, kita semoga bisa mengamalkan sedekah-sedekah yang diterima di depan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita senantiasa dari segala serangan musuh maupun penentang maupun keburukan mereka. Semoga itu dikembalikan kepada mereka semua. Semoga kita memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita menjadi pewaris dari doa-doa Hadrat Rasulullah SAW dan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Amin. Setelah salat Jumat,
saya akan memimpin salat jenazah gaib, Mukarramah Sa'adah Bartawi Sahibah. Beliau adalah istri dari Bartawi Sahibah, orang Damaskus. Beliau wafat. Di rumah beliau, karena tabung gas bocor di rumah sehingga meledak dan beliau terbakar, lalu beliau diobati di rumah sakit dan sempat sembuh, dan beliau menzahirkan kesabaran atas peristiwa itu, menyibukkan diri dengan rasa syukur, dan beliau ridho akan takdir ilahi. Namun 4 hari kemudian dokter mengatakan beliau kena serangan jantung sehingga tidak bisa bertahan lagi. Akhirnya pada tanggal 10 Januari beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau setelah suami beliau pada 2004, namun karena keikhlasan kesetiaan beliau sehingga beliau lebih maju dari suami dan putra-putrinya. Mari Sahib menuturkan bahwa setelah baiat beliau hamil, dan ketika hamil beliau jatuh dari tangga dan dikhawatirkan kehamilan beliau sia-sia. Pada malamnya beliau melihat mimpi, ada suara dari langit, "Jangan takut," katanya, "Allah Ta'ala akan menjaga janin ini." Lalu diputuskan bahwa beliau melahirkan laki-laki dan dinamai Ahmad. Lalu ketika anak itu berumur 6 tahun, melihat mimpi di dalam bahwa ada suara dari langit bahwa Allah Ta'ala akan menjaga anak ini. Ketika beliau berjalan di jalan tol di jalan besar, tiba-tiba tangan anak terlepas dari pegangan. Lalu beliau memegang kepala dan menutup mata. Anak itu menyeberang di jalan. Bagaimana anak itu sampai di seberang jalan dengan kondisi selamat. Jadi beliau teringat akan mimpi tadi bahwa Allah Ta'ala akan menjaga anak ini. Suami beliau menuturkan bahwa beliau terdepan dalam kebaikan. Ketika saya timbul perhatian untuk menyampaikan kebaikan kepada istri saya, bahwa kita harus melakukan begini begitu, istri beliau menjawab bahwa saya pun teringat sama, dan saya telah mengamalkan hal itu, katanya. Dan Anda tidak akan menentang hal ini. Jadi ketika suami menasihatkan, beliau sudah mengamalkan terlebih dahulu, malah mendukung. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat seperti ini. Mungkin tidak pernah minggu-minggu yang kosong dari riwayat-riwayat seperti ini, dari amalan baik seperti itu. Di Jerman ada menantu beliau, Suhairi Sahib. Beliau mengatakan, mertua saya adalah orang yang sangat soleh, orang yang sangat dermawan. Suami beliau ketika ditangkap, beliau menjaga anaknya sendiri dan mengurus dan membayar hutang-hutang. Beliau terdepan dalam perbuatan baik, dan beliau dawam membayar canda. Penguburan beliau dilakukan di daerah Damaskus. Sebelum beliau semoga Allah telah mengampuni beliau dan meninggikan derajat beliau di sisinya, dan semoga anak keturunan beliau dijalinkan dengan jalan yang kuat dengan khilafat dan jemaat. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.